Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita memulai pagi lawatan Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang Kau berikan lagi kepada kami. Kami boleh sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kuduskan, sucikan kami, biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan PLT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka PLT pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Shalom, selamat berjumpa dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, kami bersyukur untuk saat yang indah pada pagi hari ini. Sebelum kami beribadah pagi lawatan Tuhan, terlebih dahulu kami datang menghampiri tahta-Mu. Tuhan, kami mohon layakan dan kuduskan kami, urapi dan berkatilah setiap firman yang akan diberitakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul mawas diri, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 12, firman Allah berkata sebagai berikut, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin.
Pada bulan Agustus ini kita tahu bahwa kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Demi mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia ya tidak boleh lalai. Hanya karena sudah merdeka bukan berarti bebas dari ancaman ya dari negara lain untuk mengganggu bahkan mungkin merusak kedaulatan Republik Indonesia. Salah satu caranya adalah memperkuat kemiliteran di darat, laut dan udara. Harus selalu mawas diri dan agar kemerdekaannya tidak dirusak oleh negara lain. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Karena itu kita sudah merdeka. Ya, dan bukan berarti kita boleh hidup semaunya, ya. Justru kita harus selalu mawas diri dan berpikir bahwa kita akan mendapat godaan dosa kapan saja, di mana saja yang membuat kita terikat olehnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mawas diri. Yang pertama yaitu berdoa seperti yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, memperingatkan kepada mereka untuk jemaat di Filipi itu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, ya meskipun Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai seorang anak Tuhan, ya, kita mengerjakan keselamatan itu harus dengan kesadaran diri sendiri, bukan karena mungkin ada gembala kita harus kita kelihatan rohani, ada mentor kita, ada bapak rohani, lalu kita akan menjaga diri baik-baik. Tidak, saudara, ya. Tetapi setiap saat kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita dan kita tidak lalai, ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan, ya. Jadi kita harus menghayati kehadiran Tuhan, ya, setiap saat itu ada bersama-sama dengan kita, ya. Kita ingat satu pujian anak sekolah minggu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat, mata Tuhan melihat. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia akan melihat apa yang kita kerjakan, ya. Itulah sebabnya kalau kita menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, ya, kita harus mawas diri, harus menjaga kesucian supaya kita tidak terikat di dalam dosa, ya. Lalu yang berikutnya kita berusaha untuk tidak ada kata nanti juga, ya. Bisa minta ampun kepada Tuhan, ya. Kita mungkin sudah diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kita salah, kita jatuh di dalam dosa. Lalu kita berkelit mengatakan, nanti juga bisa kita minta ampun, gak sekarang juga. Jadi jangan menunda. Kalau Roh Kudus sudah memperingatkan kita bahwa kita itu jatuh dalam dosa, mari kita datang dan mengakui di hadapan Tuhan, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita, ya. Dan kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita benar-benar harus mawas diri, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita yang sudah dimerdekakan, ya, Tuhan mau kita juga melayani saudara-saudara kita yang mungkin masih hidup di dalam dosa, berjalan di dalam gelap,
gelap, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita layani mereka dengan kasih. Mungkin mereka mencari-cari keselamatan yang sesungguhnya, ya. Mereka mencari damai sejahtera. Nah, kita yang sudah mengalami, mari kita bersaksi, mari kita layani mereka, mari kita doakan mereka, ya, sehingga mereka akan mengalami apa yang dikatakan kemerdekaan di dalam Tuhan, ya. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mawas diri di dalam kehidupan kita, karena bukan langkah yang pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Karena firman Tuhan, berbahagialah mereka yang setia sampai akhir, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan menanti kita kalau kita benar-benar mawas diri, ya, kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, hidup kita akan mengalami kebahagiaan, ya, di bumi dan di surga. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang memperingatkan kami untuk kami mawas diri. Firman ini adalah peringatan yang Engkau berikan sebagai tanda kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mawas diri dan kami akan mengalami kebahagiaan di dalam Engkau karena kami berjalan di dalam terangnya Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, warta untuk minggu ini. Yang pertama, hari Kamis ada VIP jam 19.30 secara online. Lalu hari Jumat ada ibadah WBI secara onsite di gereja pukul 15.30. Lalu di hari Sabtu ada ibadah BBK pukul 16 secara onsite. Untuk tempatnya akan diberitahukan lebih lanjut di dalam grup WA. Sekian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.